Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Ibu-Ibu jamaah yang sudah join di kajian fikih wanita di pagi hari ini. Mudah-mudahan kajian kita di hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Ya, untuk kajiannya sendiri, waktunya 1,5 jam ya Bu Ida, sampai 10:30 ya. Setengah jam terakhir kita isi dengan tanya jawab dari jamaah yang hadir di pagi hari ini. Terus saya kemarin lupa Bu Ida halaman berapa hari ini? Terakhir ditutup doa ya Bu Zur. Iya sama Pak Ustadz ya. Ya. Suaranya putus-putus. Oh iya. Langsung saja ya Bu Ida kita mulai. Ya, kita mulai. Kita serahkan kepada Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim wa aqimi sholata wa atu zakah. Al-ayah. Wa qala aidan walladzina yaknizuna dhahaba wal fiddah wa la yunfikuna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat khusus nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat dipertemukan kembali di majelis taklim umat Asmaul Husna walaupun melalui Zoom atau virtual ini. Mudah-mudahan dengan kajian ini selain menggugurkan kewajiban, Allah tambahkan ilmu kepada kita dan Allah berikan kekuatan pula untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Salawat teriring salam semoga Allah limpah curahkan pada junjungan alam panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, termasuk kita umatnya. Mudah-mudahan di yaumil kiamat kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah umat Asmaul Husna yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali kajian kita pada pagi hari ini, yuk kita buka dengan membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan barokahnya dari Ummul Quran suratul Fatihah selalu tercurah kepada kita sehingga kita mendapatkan keberkahan di dunia wal akhirah. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu jamaah umat Asmaul Husna, kajian kita di halaman 199. 199 bagian nomor C. Zakat tanaman. Semua zakat yang berkaitan dengan yang telah kita bahaskan ada syarat-syarat mengeluarkan zakat atau syarat-syarat mewajibkan zakat. Ada yang 5, ada yang 6. Nah sekarang udah tiba saatnya kita mengkaji dengan singkat-singkat saja, terutama yang memang tidak terjadi di lingkungan kita.
tentang zakat tanaman. Tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya tidak semua tanaman, tapi tanaman yang menjadi kutil balad. Dalam ilmu fikih ada namanya kutil balad, kut artinya kuat, balad negeri artinya makanan yang kuat untuk di satu negeri atau disebut dengan makanan pokok. Nah, itu disebut kutil balad. Paling tidak ibu jamaah kita tahu setelah ngaji, oh ada yang namanya kutil balad. Jadi jangan sampai kita, apa itu kutil balad? Nah, jangan sampai kita nggak tahu. Seperti di bab-bab lain juga, kadang-kadang kan dalam bab sholat ada istilah-istilah yang harus kita ketahui. Jadi yang dimaksud kutil balad artinya makanan pokok, makanan yang mengenyangkan, menguatkan badan. Di sini pengarang kitab, pengarang buku menulis makanan pokok atau makanan utama ini adalah gandum, ada jelai, ada jagung, ada padi, jawawut, kedelai, kacang putih, kacang kuda. Nah, saya juga nggak tahu tuh kacang kuda yang mana ya. Ada kacang tanah, kacang uci, kemudian juluban dan mas. Tapi yang barangkali populer di masyarakat kita, khusus di Indonesia adalah padi. Nah, kalau kaitan dengan tanaman kutil balad dan jagung. Atau bisa saja kalau yang makan pokoknya, masih ingat saya waktu kecil, waktu di SD, makanan pokok kita adalah padi, artinya beras atau nasi. Makan pokok katanya suku Madura adalah jagung. Makan pokok orang sebelah timur, Irian katanya Maluku adalah apa tuh? Sagu ya, gitu, sagu. Jadi yang populer di kita 3 itu. Artinya kalau di Maluku sana orang Katong, orang Maluku itu dan orang Irian makan apa mereka? Mereka makan papeda. Nah, beta makan papeda kata mereka, berarti papeda atau sagu-sagu yang mereka produksi itu wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau pertama sudah nisab, yang kedua barangkali dia waktu memanen, dan miliknya milik sempurna, milik sendiri. Bukan milik serikat, harus disendirikan dulu. Nah, kalau orang Madura dengan makan jagung, berarti jagung juga wajib dikeluarkan zakatnya manakala sudah nisab. Tidak ada kata haul waktu manen. Sebab landasannya, lihat tuh ada ayat Quran, surat Al-An'am ayat 14, ayat 141, wa atu haqqahu yauma hasodih. Wa atu dan keluarkanlah haknya yauma hasodih pada hari memanennya. Ya, gitu. Berarti jagung juga begitu, panen dia sudah jadikan beras jagung maka dikeluarkanlah zakatnya. Nanti ukurannya berapa zakat yang dikeluarkan nanti belakang. Yang penting berarti orang-orang yang makan pokoknya jagung, zakatnya jagung. Nah, kemudian yang bagi kita adalah beras atau padi. Ya, padi atau berasnya itu makanan pokok kita. Berarti kita semua juga harus mengeluarkan zakatnya. Tentunya bagi para petani. Yang kita mah di kota ini nggak pernah mengeluarkan zakat beras karena nggak petani. Tidak pernah menanam. Nah, itu pun harus sudah nisab, ada nisabnya. Ukuran batas minimalnya gitu. Kemudian ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan tadi dengan zakat tanaman, berarti paling tidak kita soroti 3 macam tadi, dikeluarkan waktu memanennya, dan itu semua diberikan kepada mustahiknya. Karena ini cerita zakat, berarti mustahiknya kalau memang ada 8 asnaf. Kalau tidak ada, kurangi aja mana yang ada. Ya. Dan cara pembagiannya sudah barang tentu. Tidak bisa disamakan. Misalnya, katakanlah fakir ada miskin. Yang fakirnya misalnya ada 20. Katakanlah 20 kakak misalnya. Kemudian miskinnya ada 10 kakak. Kemudian ada gorimnya, orang punya utangnya ada 2 misalnya.
Nah, ini tidak bisa disamakan pembagiannya. Disesuaikan dengan banyaknya si mustahik tadi. Jangan artinya dibagi rata, udah katakan misalnya mustahiknya dari 8 hanya ada 5. Lalu ada barangnya ini katakan 10 misalnya. Sedangkan mustahiknya ada 5 kelompok. Misalnya Pukoro, Masakin, Sabilah, Ibu Sabil, Amilin misalnya tuh 5. Tidak bisa dipukul rata begitu. Barangnya ada 10 misalnya yang dikeluarkan zakatnya tadi ada 10 katakanlah 10 kilogram misalnya. Tidak berarti dibagi 5. Tentunya disesuaikan dengan si mustahik tiap kelompok tadi. Kalau amilin misalnya hanya 2 orang amilinnya, panitianya. Dengan Pak Pukoronya ada 10, ya tentu Pukoro lebih banyak bagiannya ketimbang amilin. Jangan tadi barang 10 dibagi 5 jadi seorang 2. Lalu yang 2 orang kebagian 2 amilin. Yang 10 kebagian 2, 2 dibagi 10. Nah, bukan begitu. Sudah barang tentu disesuaikan. Nah, penyesuaian ini memang tidak ada kejelasan penyesuaian mah. Yang jelas pokoknya si muzaki mengeluarkan zakat, ya, zakat dari hasil tanaman tadi adalah kalau tanaman dikeluarkan yang hasil dari tanamannya diairi oleh air sawah berarti air hujan maksud saya. Air hujan dengan air irigasi berbeda. Kalau yang dari air irigasi adalah 1/20 karena dia perlu biaya. Jadi agak sedikit keluarkannya karena dia mengeluarkan biaya. Nah, kalau yang diairi oleh air hujan, dia nggak melakukan biaya kan? Nggak biaya. Dia adalah 1/10-nya. Jadi lebih besar. Lebih besar yang dikeluarkannya. Jadi hasil yang dikeluarkan tadi dibagi. Nah, baru disesuaikan dengan banyak mustahiknya tiap kelompok tadi. Sekarang syarat-syaratnya. Syarat wajib atas tanaman ada 3 syarat kaitan dengan tanaman ini yang saya sebutkan tadi. Katakanlah kita soroti 3 saja. Yang pertama, tanaman itu dari jenis yang bisa ditanam oleh manusia. Seperti jenis-jenis tanaman tersebut di atas. Nah, tadi umpamanya memang sengaja ditanam. Bukan tumbuh sendiri. Ditanam, betul-betul ditanam dan ditanam di tanah milik seseorang. Sebab kalau ditanam lagi di milik tanah orang lain kan patut dibagi lagi. Nanti nisabnya bisa dicek lagi. Ya, nisabnya nanti. Artinya berarti mujaroah, bisa saja mujaroah, bisa saja muhabaroh. Artinya ada petani yang nanam di sawah orang, ada petani nanam misalnya kurma atau anggur di tanah orang atau muhabaroh namanya ya, perkebunan paroan. Nah, jadi di sini berarti yang biasa ditanam bukan tumbuh sendiri, sengaja ditanam itu sikutil di sikutil balad tadi, makanan pokok tadi. Betul-betul ditanam, sudah dipanen, apakah itu tadi nanti buah-buahan misalnya banyak anggur, kalau buah-buahan atau kurma, banyak memang buah-buahan. Tapi tidak semua buah-buahan juga diwajibkan dikeluarkan zakatnya, gitu kan. Di sini barangkali ibu para jamaah yang berkaitan dengan kutil bala dulu atau makan pokoknya. Jadi harus memang ditanam. Nah, kalau tanaman itu tumbuh sendiri, yang terbawa oleh angin, maka itu berarti enggak. Apalagi tumbuh jadi tanah orang lain, bukan milik seseorang. Kecuali kalau memang pas ditumbuh sendiri, memang biasa ditanam, tapi ini terbawa angin, misalnya biji-bijian itu tumbuh sendiri, misalnya jawawut atau gandum misalnya. Tapi di tanah kita setelah dipanen, nisab, nah wajib zakat. Walaupun tidak kita sengaja tanam, tumbuh sendiri karena terbawa angin, akhirnya kita pelihara dan sudah panen dan dia cukup nisab, berarti wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang kedua, tanaman itu dari jenis yang bisa menjadi makanan pokok tadi, kutil balad tadi ya. Nah, jadi kalau bukan kutil balad, tidak wajib keluarkan zakatnya, biarpun hasilnya banyak. Ya, umpamanya tadi, nah, kaitan dengan itu kita soroti hanya 3 saja tadi ya, padi, jagung dan
sagu kalau di masyarakat Maluku ya. Kemudian yang ketiga mencapai nisab tuh. Jadi sudah sampai nisabnya akan kita bicarakan berikutnya tentang nisab itu berapa nisabnya berikutnya. Pokoknya yang jelas yang tiga macam tadi atau bahasa maunya ada gandum, umpamanya ada jawawut dan lain sebagainya tadi di atas kalau di negeri-negeri atau di barat-barat lain. Tetap itu syaratnya hanya tiga. Pertama memang ditanam, ya. Kedua memang kutil balad tadi adalah menjadi makanan pokok dan yang ketiga adalah sudah nisab, sudah sampai batas minimal ukurannya. Baik Ibu jamaah umat Asmaul Husna, yang bagian D-nya zakat buah-buahan. Nah, buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya ini terbatas hanya dua di sini. Kurma dan anggur atau anggur dan kurma. Buah durian enggak, buah kacapi juga enggak gitu ya. Pokoknya hanya anggur dan kurma di sini. Kalau nanti ada orang yang bisnis musim durian, umpamanya atau musim buah-buahan apa saja dia bisnis, nanti itu ceritanya bukan zakat buah-buahan, tapi zakat tijaroh nanti. Zakat urudut tijaroh. Ya. Tapi yang diceritakan sekarang jenis buah-buahan yang ditanam, kedua wajib keluarkan zakatnya, disoroti dalam fikih ini hanya dua, yaitu pertama kurma dan yang kedua anggur. Menurut satu berita di sini dikatakan hadis dari Tirmidzi, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuh rasul inabu kama yukhrasun nakhlu. Kata Rasulullah, Rasul telah memerintahkan agar anggur itu ditaksir, menyuruh menaksir anggur seperti kurma. Kama yukhrasun nakhlu, al-inab anggur, supaya taksir timbangannya, maksudnya sudah nisab atau belum. Seperti halnya kurma. Berarti mulanya anggur itu tidak keluar zakat. Maka muncul keterangan ini, kata Nabi, coba taksir, coba timbang itu anggur. Seperti halnya menimang kurma. Berarti kurma lebih dahulu diwajibkan zakatnya, baru anggur. Maka anggur ditimbangnya seperti halnya menimang kurma. Kemudian waktu khodu zakathu, dan dikeluarkan zakatnya itu anggur dan kurma. Jabiban kama tukhadu sodakotun nakhli tamro. Maka keluarkan zakatnya dalam keadaan kering. Nah, sebagaimana zakat kurma diambil bila telah masak. Jadi kalau anggur ini zakatnya sudah kering. Nah, sudah kering, bukan baru dipetik. Walaupun tadi di atas ayatnya yaumah hasodi, hari memanen. Setelah memanen, kalau kaitan dengan buah-buahan ini adalah berarti anggurnya sudah kering, kurmanya kurma masak, bukan kurma yang mentah lalu diperam. Kan bisa saja kurma itu dipanennya belum masak. Tapi yang dimaksud di sini ada berarti sudah masak. Apakah dia begitu dipanen sudah masak dari pohon? Karena ibu kurma itu ada masih di pohon udah masak. Gitu. Nah, ada juga yang diambil, disimpan dulu lalu masak. Artinya ketika ditimbang untuk dikeluarkan zakatnya, baik anggur maupun kurma dalam keadaan sudah masak, bukan anggur yang mentah, anggur yang mentah yang belum masak, yang belum kering, dan bukan kurma yang masih mentah. Nah, inilah dua tanaman atau tumbuhan, ya, buah-buahan yang dikeluarkan zakatnya. Nanti syarat-syaratnya. Jadi padi juga begitu nanti. Umpamanya kalau padi adalah berarti sudah dipanen, sudah kering, dihitung. Nah, sudah jadi gabah nanti dihitung tuh. Nah, dihitung berapa banyaknya nanti di belakang nanti. Kemudian yang sekarang syarat-syaratnya. Syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat buah-buahan yang dua tadi. Pertama, pemiliknya orang muslim, berarti muslimnya, udah jelas. Kalaupun banyak orang panen kurma, panen anggur, tapi yang punyanya non muslim, ya tidak dituntut.
Misalnya sekali waktu satu negara atau barangkali Indonesia jadilah negara Islam, negara yang berdasarkan hukum Islam misalnya. Kalau kemarin saya mentamsilkan Aceh, daerah Bujuriah nih. Sekarang Indonesia jadi negara Islam. Lalu nanti aturannya ada aturan nanti aturan Islam dan ada aturan yang dibuat oleh manusia. Ketika di dalam satu negara itu ada orang kaya, ya, dia punya kurma, punya anggur banyak, lebih dari nisab. Panen dia tiap tahun panen, tapi dia bukan muslim, maka pemerintahan Islam tidak wajib menuntut kepada yang non muslim mengeluarkan zakatnya. Paling nanti itu ada bukan zakat, nanti mungkin pajak gitu ya, kalau di hukum apa istilah di negara kita disebut ada hukum positif katanya yang dibuat oleh pemerintah gitu. Nah, jadi yang pertama tadi sama dengan kemarin ya, milik seorang muslim yang pemiliknya. Kedua, merdeka. Nah, tidak kita ceritakan lagi merdeka. Merdeka dalam merdeka bukan hamba saya. Kemudian buah-buahan itu milik penuh. Artinya milik sempurna, bukan milik serikat. Udah kemarin kita kupas. Yang keempat, mencapai nisab. Nah, ini nisabnya nanti yang perlu kita teliti. Sampai nisab, sebagaimana akan kita terangkan berikut nanti tentang nisabnya. Nah, adapun kenapa hanya kurma dan anggur saja, kata pengarang kitab ini, yang diwajibkan dijakatkan. Karena kedua jenis hasil tanaman tadi adalah makan utama. Karena anggur dan kurma di satu balat, satu negeri menjadi makanan utama. Jadi sama seperti biji-bijian. Nah, kalau di kita beras, jagung, atau tadi sagu itu. Nah, jadi kalau udah jadi makan pokok sekarang, bagaimana kalau nggak jadi makanan pokok? Gitu. Ya tetap aja, karena asalnya dia jadikan makan pokok atau tidak, buah anggur dan kurma kalau tumbuh di negeri kita, misalnya tetap aja wajib dikeluarkan zakatnya, walaupun oleh kita mah bukan makanan pokok, ya makanan cemilan aja, gitu kan. Kemudian buah-buahan selain kurma dan anggur dimakan orang sekedar memenuhi kebutuhan sekunder, bukan yang primer, kan sekunder saja sebagai cemilan, makanan pemuas, ya tambahan, ya tambahan kenikmatan dan jajanan, atau barangkali kalau lainnya tambahan lah, makan tambahan. Makanya tidak diwajibkan zakatnya. Nah, itu berkaitan dengan buah-buahan ya. Kaitan kurma dan anggur. Yang berikutnya zakat perniagaan atau perdagangan. Dalam istilah fikih, nah supaya kita paham juga, barang dagangan disebut urud. Urudun. Urudun jamak dari kata arodun. Mufradnya yang menunjukkan satu arodun, jamaknya jadi urudun atau ardun. Ardun, bukan ardun. Kalau ardun pakai alif, artinya tanah. Kalau ardun pakai ain, berarti itu barang dagangan atau barang perniagaan. Barang yang hasil perdagangan. Artinya benda apa saja yang bisa ditukar dengan mata uang atau emas atau perak dan siap dijual belikan, maka disebut urudun. Artinya zakat perniagaan, zakatnya zakat perdagangan. Jadi tidak menentu barang tertentu, apa saja. Bisa saja seseorang tadi yang jual belinya, bisnisnya tadi hewan ternak misalnya, bisnisnya ya untuk dikirim kemana-mana, atau mungkin ada bisnisnya tadi sembako, ada bisnis tadi buah-buahan, ada bisnisnya kain, ada bisnisnya emas dan lain sebagainya. Yang penting jelas harta perniagaan. Bisa saja yang bisnisnya emas buka toko emas. Nah, itu artinya perdagangan, dalam kata itu perdagangan. Apa syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat perdagangan? Nah, ini syaratnya.
Berarti kalau syaratnya ini tidak terpenuhi, maka tidak wajib mengeluarkan zakatnya, perdagangan apapun. Untuk zakat perniagaan, syarat-syaratnya sama dengan syarat-syarat zakat emas dan perak. Asmannya, harganya. No. Jadi emas dan perak pun asmannya, harganya. Nah, berapa batasannya? Berarti batasannya kemarin kan 96, sekian. Atau dibulatkan kita lah 90 misalnya gram. Artinya, Ibu para jamaah, kalau kita berbisnis, berdagang, dagang apapun, lalu barang dagangan itu sudah berdagang itu sudah sampai haul, nah itu kan syaratnya haul dan nisab. Kita soroti dua dulu. Nah, kalau Muslim udah jelas, milik sempurna jas perdagangan kita. Dua yang perlu menjadi pengetahuan kita. Pertama haul, kedua nisab. Artinya seseorang berdagang mulai Januari kalau hitungnya tahun miladiah, tahun Masehi, atau tahun Hijriah misalnya. Mulai bulan Syawal habis Idul Fitri, kita bisnis, kita berdagang. Sampai ke Idul Fitri lagi. Berarti namanya apa itu? Haul kan? Nah, namanya haul. Berarti bisnis kita, perdagangan kita, perniagaan kita udah sampai setahun. Kita hitung. Nah, gitu. Kalau lah bisnisnya emas, hitung tuh emas yang ada di apa namanya? Di gerai itu kan, dalam gerai emas itu. Nah, apa namanya itu? Gerai itu. Iya. Nah, itu dihitung oleh kita. Yang cincin, yang gelang, yang kalung, yang macam-macam perhiasan. Atau mungkin yang batangan, masih batangan. Dihitung oleh kita, karena ini sudah berbisnisnya kita sampai 1 tahun, haul namanya, nisab enggak. Kalau ternyata udah nisab, nah berarti wajib keluarkan zakatnya. Nah, wajib keluarkan zakatnya gitu. Makanya sebenarnya tukang toko emas itu tiap tahun itu harusnya mengeluarkan zakat dia. Karena haul tadi, kalau dia memang itu mutlak punya dia. Nanti berbeda pula kalau bagaimana kalau sebenarnya ini, nah uangnya dapat utang. Nah, lain lagi ceritanya itu mah bahasanya nanti. Udah ada emas yang dipajangkan untuk dijual, bahkan umpamanya ada 200 gram misalnya yang dijejerkan di gerainya itu. Umpamanya mungkin bahkan kiloan, mungkinnya bukan graman lagi. Tapi duitnya dapat minjam, dapat utang. Bukan mutlak punya kita berarti itu. Itu lain lagi ceritanya. Sekarang mah kita bercerita dulu supaya lebih mudah memahaminya. Memang itu mah modal kita sendiri dan kita jualkan. Atau misalnya tadi toko sembako. Ini agak ribet kalau toko sembako. Ada beras, ada macam-macam kan di toko kita. Itu pun, nah di taksir tadi kalau kaitan dengan anggur dan kurma tadi. Diadakan apa tadi? Yuhrosu kata. Kama yuhrosun nakhlu. Sepertinya di taksirnya atau di takarnya tadi kurma katanya. Yang itu juga kita taksir, kita perhitungkan. Barang jenis ini waktu pembeliannya sekian. Jenis ini pembeliannya sekian, sekian. Ditotalkan. Ternyata total punya total barang yang ada kalau diuangkan bisa membeli emas 96 gram emas. Berarti barang dagangan tersebut kalau 90 gram, bisa kita bulatkan supaya mudah, 9 kali 5 kalau 500 berarti 54 ya. 9 kali 9 kali 5 kalau 500 45 ya. 9 kali 5 45 juta. Ternyata barang dagangan yang ada di toko kita kalau kita uangkan dapat 90 gram emas, berarti kalau emas dagangnya 500, emas standar nih, jangan menghitung emas yang paling tinggi atau paling rendah, yang standar. Katakanlah mungkin emas standar 24 atau 22, silakan, pokoknya emas standar aja. Nah, jadi 45 juta barang dagangan kita, maka bersihkan 2,5%, gitu para jamaah. Maksudnya supaya nanti
di mana ada keuntungan dari dagang kita, keuntungan yang sudah dibersihkan dari mustahik orang lain, dari hak-hak orang lain. Karena udah dikeluarkan zakatnya. Nah, sampai 1 tahun tadi. Jadi ketemu sawah lagi berarti keluarkan zakatnya. Jadi setahun sekali. Nah, itu kaitan dengan perdagangan. Nah, syarat-syarat jadi perdagangan. Begitu. Apapun perdagangannya, penting diperhitungkan ya. Yang punya kita tadi. Bukan barang orang yang kita jualkan. Berbeda dengan tadi barang punya orang jualkan. Misalnya Bu Haji Juriyah umpamanya jualan kain. Wah, di toko kain ini bermacam-macam kain. Dapat nyetok dari Tanah Abang. Bosnya di Tanah Abang, ada orang Aceh di Tanah Abang yang jualan. Dikirim, Bu Juriyah itu kan hanya menjualkan. Itu enggak. Karena itu bukan milik sempurna. Milik orang lain kita mah hanya mengambil keuntungan saja. Nah, itu berarti tidak milik sempurna namanya. Bukan milkul tam. Ya. Tapi milik orang lain hanya menjualkan. Itu Ibu para jamaah yang berkaitan dengan perniagaan. Ringkas-ringkas saja. Ya. Kemudian nisab zakat sekarang. Bagiannya yang keluarkan. Ini yang pertama unta. Kita jarang ada unta di kita. Kita sepintas saja. Berapa batas minimalnya unta? Batas minimal zakat unta adalah 10 ekor unta. Maka zakatnya 2 ekor kambing. Loh, kenapa? Pertama, unta mulai terkena zakat adalah 5. Lupa, lihat ya. 5 ekor. Berarti kalau 5 ekor unta, seseorang memiliki 5 ekor unta, sudah dimiliki setahun. Mencapai 5 ekor tadi, kewajiban bukan zakatnya 1 ekor kambing. Loh kenapa? Kok zakatnya kambing? Batas beli kambing tuh. Ya kalau unta di Jakarta mengeluarkannya seperti zakatnya itu kan susah membagi-baginya kalau unta. Karena kalau maunya dia harus dipotong dulu kan, nah susah. Makanya kambing itu berarti. Jadi tiap 5 ekor unta zakatnya 1 ekor kambing atau domba. Kalau kemudian jumlahnya 10 berarti 2 ekor. 15 berarti 3 ekor kambing. Terus begitu. 20 ekor 4 berarti kelipatan dari 5 saja. Ya. Kemudian 25 ekor unta zakatnya 1 ekor bintul walad. Nah, beda sekarang kalau 225. Kalau sampai 20 itu masih kambing, kelipatan dari 5 tadi. Kalau 25 ekor bukan berarti zakatnya kambing 5 ekor sekarang. Tapi adalah zakatnya 1 ekor bintu wahod. Bintu mahod. Bintu mahod artinya unta betina berumur 1 tahun menginjak tahun kedua. Jadi udah mulai itu kalau 25 berarti bintu mahod zakatnya. Bintu mahod itu umur unta betina yang umurnya 1 tahun menginjak tahun kedua. Jadi 1 tahun menginjak tahun yang kedua. Itu namanya bintu mahod. Terus ini dihitung sampai 46, sampai 61 ada kelipatan-kelipatannya ya. Kelipatan 10-10 itu rata-rata. Nah, itu ada istilah-istilahnya. Ada zakat bintu mahod. Kemudian ada juga yang disebut juga di sini adalah zakatnya ada 1 ekor hikoh kan ya. Unta betina berumur 3 tahun dan seterusnya. Saya kira tidak begitu penting bagi kita yang kaitan dengan ini. Tinggal Ibu baca-baca saja. Ya. Nah, yang jelas artinya kalau dari 5 sampai ke 20 itu masih zakat yang dikeluarkannya harus beli kambing. Dari 25 berarti sudah mulai ke unta. Ada nama istilah-istilahnya di sini sudah ada. Tinggal baca aja. Untuk sebagai pengetahuan kita. Kemudian yang berikutnya, dari dasar ketentuan nisab zakat unta tersebut adalah surat Abu Bakar. Jadi dasarnya, landasan hukumnya, undang-undangnya, konun syar'inya, itu adalah surat Abu Bakar. Menjelaskan kepada umat yang di halaman 203 tuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi faridatus shadaqah. Ini adalah
kewajiban sedekah allati fardhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah difardukan diwajibkan oleh Rasulullah SAW alal muslimin atas semua orang Islam. Paman salah minal muslimin ala wajhiha fal yu'tiha. Apabila kata Abu Bakar dalam suratnya kepada satu balad, satu negeri, apabila kaum muslimin ya meminta zakatnya dari kaum muslimin sebagaimana mestinya, maka berilah ia. Nah, kemudian waman sa'ala fauqaha fala yu'ti, apabila minta lebih dari ketentuan fala yu'ti, maka jangan diberi. Nah, berarti tadi kaitannya kalau ada orang minta zakat unta lebih dari untanya belum mencapai ukuran 5 ekor, berarti belum wajib zakat, jangan diberi. Ya, gitu maksudnya. Jadi nisabnya nah, itu 5, 10, 20, nah 25 udah lain lagi zakat yang dikeluarkan. Jadi ada aturan. Jadi syar'i itu berarti mengeluarkan sesuatu ubudiyah itu mengikuti aturan, tidak boleh kita ngarang-ngarang sendiri. Termasuk tadi unta juga demikian. Sehingga kata Abu Bakar, apabila ada orang minta zakat unta, padahal belum ukuran, belum nisab, fala yu'ti, maka jangan dikasih katanya. Artinya jangan dikeluarkan zakatnya. Biarpun siapa orang yang mintanya, biarpun dia kelihatannya berjubah besar, dia minta kalau memang belum sampai ukuran atau nisabnya. Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu saja kaitan dengan tentang ukuran nisabnya unta. Sampai ke halaman 204 masih berkaitan unta. Tinggal dibaca-baca aja. Ada nama-nama, ada hikoh, ada zad'ah, ada bintul lubun. Bintul lubun, nomor 3 tuh ada bintul lubun. Anak unta yang sudah keluar susunya, ibunya udah keluar susunya lagi karena mau mengandung lagi anak berikutnya, itu yang bintul lubun namanya. Ada bintul mahod tadi udah. Nah, tinggal dibaca istilah-istilah itu aja. Saya kira nggak perlu saya jelaskan lagi karena sekedar pengetahuan, nggak mungkin bisa mengaplikasikan karena kita tidak ada unta di kita. Kemudian yang bagian berikutnya adalah nisab lembu, sapi, atau yang dikiaskan dengan sapi apa tuh kemarin? Kerbau, ya. Karena di Mekah atau di Arab tidak ada kerbau, adanya sapi, maka berarti kerbau dikiaskan dengan sapi, disamakan dengan sapi. Berapa nisabnya? Batas minimal 30 ekor. Nah, syaratnya kemarin sudah. Syaratnya adalah punya sendiri, digembalakan di tanah lapang, di rumput, bukan dikobong, diambilkan, bukan. Syaratnya. Jumlahnya adalah 30 ekor. Zakatnya seekor lembu tabi. Lembu tabi yakni lembu yang umurnya telah genap 1 tahun menginjak tahun kedua. Jadi kalau unta tadi 5 karena lebih besar. Maka kalau sapi ini atau kerbau nisabnya adalah 30. Setiap seseorang punya peternakan sapi, ya, kemudian sapinya memang diabur, bukan dikurung di kandang, dikasih rumput, bukan, tapi diabur di luar, ya, digembalakan di tanah lapang, kemudian punya 30, udah haul, sudah sampai 1 tahun dimiliki dan milik sendiri, maka zakatnya 1 ekor anak sapi, ya, anak lembu yang disebut tabi. Tabi itu umurnya kurang lebih 1 tahun nginyap tahun yang kedua. Berarti sudah 1 tahun lebih, itulah istilahnya. Kemudian berikutnya dari 30 ke 40, tambah kelipatan 10. Zakatnya seekor lembu musinah. Artinya musina itu lembu yang sudah giginya mulai itu sudah bergigi lengkap itu. Musina namanya, bergigi. Sebab sapi kalau kecil belum ada giginya, sudah keluar gigi dengan sempurna, itu musina. Satu betul lebih besar lagi itu sapinya yang dikeluarkan sebagai zakatnya tadi. Dan seterusnya itulah dasarnya hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Ini lembu yang telah mencapai umurnya kalau musinah itu berarti 2 tahun menginjak tahun yang ketiga kalau musinah itu. Biasanya kalau musinah sapi itu sudah keluar gigi umurnya 2 tahun lebih. Nah, gitu umurnya. Itu yang harus dikeluarkan zakatnya. Demikian seterusnya kata pengarang buku. Tiap bertambah 30 ekor zakatnya bertambah seekor tabi tadi. Nah, dan sampailah ke 120 dan seterusnya. Saya kira gitu kaitan sapi itu seperti itu. Kemudian nisab kambing. Kambing lebih banyak lagi nisabnya. Pemilikannya sama yang tadi. Digembalakan, kemudian milik sendiri, kemudian sudah dimiliki 1 tahun. Dan nisab haul. Dan nisabnya adalah kalau kambing 40 ekor. Punya kambing digembala di tanah lapang 40 ekor sudah dimiliki 1 tahun, maka zakatnya seekor untuk domba. Nah, untuk domba ini atau kambing ini dikeluarkan sebagai zakat adalah yang telah berumur 1 tahun. Sedang kalau untuk kambing, istilah kita kambing kacang, kalau domba kan yang gede-gede itu gibas. Ya, kalau kambing kacang ini umurnya 2 tahun, 1 ekor dan umurnya 2 tahun. Jadi batas minimal zakat wajib zakat kambing 40, berikutnya 121 tambah 80 berarti dimiliki 1 tahun, maka zakat keluarkan 2 ekor dan bila telah mencapai 201 lebih, nah ada 0,3-nya lebih berarti dan seterusnya maka bertambah menjadi zakatnya ditambah 1 ekor berarti 2 ekor. Saya kira seterusnya itu kaitan dengan kambing. Sekarang nisab tanaman dan buah-buahan yang berkaitan tadi dengan apa? Anggur dan kurma tadi. Dan masuk barangkali nanti kutil balad tadi ya. Nisab tanaman dan buah-buahan adalah 5 wasak. 5 wasak itu adalah, lihat di bawah di notes-nya ya. Di catatan kakinya itu. Ukuran liter wasak itu, 5 wasak itu ya. 5 wasak, di sini katakan 5 wasak dengan ukuran liter. Nisab tanaman buah-buahan adalah 825 liter kalau di liter, sedangkan dengan ukuran berat atau timbangan 558, sekian kilogram menurut Imam Nawawi. Nah, ini atau 564,82 kilogram menurut Imam Rafi'i. Jadi ibu para jamaah umat Asmaul Husna yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkaitan dengan tanaman tadi, misalnya apakah tadi kurma, apakah anggur atau tadi kutil balad tadi yang berupa di kita beras, jagung dan sagu. Nah, tadi 5 wasak, ukuran tadi timbangannya kalau di liter 825 lebih banyak literannya ya. Kalau tadi dengan timbangan 558, sekian. Sekarang ukuran yang wajib dikeluarkan sekarang. Yang wajib dikeluarkan. Ibu pada jamaah ini yang tadi nisabnya sudah ada, sekarang yang dikeluarkannya zakatnya berapa banyak? Nah, gitu. Untuk tanaman dan buah-buahan yang diairi tanpa alat, ya, seperti halnya cukup dengan air hujan, dan semisalnya tidak mengeluarkan biaya lagi. Kalau irigasi kan umpamanya, katakan kalau irigasi sudah irigasi gratis, tidak ada lagi kita pajak irigasi, misalnya itu kan sama dengan air hujan. Sebab irigasi itu kan airnya kan dari sungai. Sudah dari gunung misal dialirkan, tidak mengeluarkan biaya. Berbeda dengan yang mengeluarkan biaya, misalnya ambil diesel, maka nyedot air baru disemprot-semprotkan. Berarti kan mengeluarkan biaya. Berbeda. Jadi yang airnya air hujan, yang tidak mengeluarkan biaya, itu adalah 1/10-nya. 1/10 dari nisab. Kalau nisabnya tadi 500, berapa tadi? Nisabnya misalnya di sini katakan tadi, nisabnya tanaman tadi adalah 558, katakanlah kalau kita bulatkan 560 kilogram, berarti hasil
padi, kalaulah padi yang 560 kilogram kita bulatkan, berarti 1/10-nya. Nah, sedangkan kalau diairi dengan air yang menggunakan perkakas, 1/20 lebih kecil. 1/20-nya. Nah, jadi kalau umpamanya kita katakanlah tadi 558, umpamanya kita bulatkan ke 600 untuk mempermudah ya, mempermudah ngitung aja tuh. Jadi kalau itu sawah yang panen tadi, kalaulah padi, dapat beras, ya, dapat gabah kering 600 kilogram. Nah, ya, 600 kilogram. Kemudian kalau bercerita liter berarti udah jadi beras ya. Nah, sekarang kalau bercerita sudah jadi beras berarti ya. Saya kembali lagi. Jadi kalau karena liter nggak mungkin liter gabah di liter ya. Berarti kembali kayak kalau misalnya kita bulatkan dulu yang padi yang didapatkan dari sawah yang sawahnya air hujan, maka nah kita bulatkan 600 kilogram beras. Nah, 400 kilogram beras. Nah, kalau di kilo nih, bukan kita cerita liter, di kilo cerita ini kilo ya. Berarti berapa tuh? 1/10-nya. Berarti kalau 600 1/10-nya berarti berapa? 60 ya. 60 kilogram. 60 kilogram beras ya. 60 kilogram beras. Kalau di liter berarti 1/10-nya dari 800, di sini 825. Kita bulatkan 800. Berarti kalau di liter 800 liter. Kembali. Tidak menutup kemungkinan Ibu Hajah Juriyah ini punya sawah di Aceh. Digarap oleh orang, Mujaroah namanya Bu Haji. Paroan. Ketika panen ditelepon dari Aceh, Bu Haji udah panen nih. 4 bulan panen tanahnya. Sawahnya 1 hektar. Setelah diinformasikan ternyata hasil panen Bu Haji itu dapat umpamanya udah digiling, udah jadi beras sebelum dijual. Karena mau dikirim ke Tangerang nggak mungkin dikirim berasnya, tentunya dikirim uangnya aja. Dapat berapa? Katakanlah kalau dipakai kiloan tadi, kalau dapat 120 kilo. 1.200 kilo. Berarti 2 kali nisab. Nisabnya tadi kan 600. Kita bulatkan. 600 kilogram. Atau 800 liter. 600 kilogram itu kalau dihitung 800 liter. Beda kan? Kalau 1 kilo itu kan 1 liter lebih. Kan? Jadi kalau umpamanya ternyata kata petani, Bu Haji, jadi dapatnya katanya 120 kilogram beras. Berarti karena sawahnya sawah tada hujan, diairi oleh air hujan dari Allah, maka bagian Bu Haji itu berarti keluarkan 1/10-nya dari 120 kilogram. Berarti berapa? 120 kilo. Berarti 1 kuintal 200 kilo. 1 kuintal 20 kilo. 120 kilo. Nah, jadi yang punya Bu Haji ya kurangi aja tadi. Yang tanya 1.200 kilogram dikurangi tuh 10%-nya tadi. 10%-nya adalah 120 kilogram. 1 kuintal lebih berarti. Kalau dihitung kilo, kalau dihitung liter ya berarti dapatnya misalnya 1.600. Dapat 2 nisab. 1 nisabnya kan 800 liter kalau pakai liter. Berarti misalnya panennya dapatnya, kalau dapatnya 800 liter berarti 1/10-nya. Berarti berapa? 80 liter itu hak fakir miskin. Dibagikan di sana. Ya, dibagikan. Yang Bu Haji masih sisanya diuangkan, dikirim. Nah, tidak perlu dijakati lagi karena udah di sana. Nah, itu barangkali kaitan dengan sepintas kaitan dengan zakat tanaman kutil balad yang namanya beras. Kalau airnya air irigasi, kurang setengahnya.
Ya, kalau irigasinya bayar atau tadi menggunakan biaya karena nyewa diesel segala macam dikurangi. Kalau tadi yang diairi oleh air made in Allah dari Allah 10%-nya, 1/10-nya, kalau ini 1/20 berarti setengahnya. Jadi kalau tadi 800 liter berarti 80 liter keluarkan zakatnya. Tapi kalau sawahnya diairi dengan mesin berarti hanya setengah dari yang air hujan. Berarti hanya 40 liter. Bapak, Ibu, dan jamaah Asmaul Husna rahimakumullah. Kalau kita renungkan, Islam memang tidak memberatkan sebenarnya. Tapi kesadaran yang penting. Bayangkan saja. Berarti kalau itu petani 1 tahunnya 3 kali panen. Nah, misalnya 4 bulan panen. 4 bulan panen. Kan setahun berarti kan 3 kali. Kalau petani 3 kali zakat. Sebab petani tadi surat Al-An'am tadi. Ya, surat Al-An'am ayat 141. Ya, surat Al-An'am 141 atau hakoyu mahsodi. Keluarkan zakatnya petani itu waktu panen. Kalau panennya setahunnya 2 kali ya 2 kali zakat. Tidak ada kata haul kalau petani. Kalau panennya setahun 3 kali ya 3 kali zakat. Makanya lucu kalau umpamanya Pak Dokter nih tiap hari panen. Misal nih karena dokter yang beken kan tiap hari panen terus tuh. Misalnya nih Pak Dokter udah digemari benar oleh para pasien pada berobat ke Pak Dokter. Ada Pak Dokter Safrudin, ada nggak nih? Nah, misalnya nih Bu Dokter Safrudin nih umpamanya. Wah luar biasa yang berobat. Setelah tiap sore hitung punya hitung. Nah, bahkan bisa lebih dapatkan membeli beras tadi 800 kilo misalnya. Dihitung kalau dalam satu minggunya saja. Sebab tadi kalau petani tiap panen berarti kita pun sebenarnya ya kalau dikiaskan ke petani, pegawai satu lembaga apakah pegawai negeri atau swasta kan tiap bulan panen. Yang pegawai negeri tiap bulan panen, sebulan panen. Coba kalau 4 bulan. Coba boleh kita jujur hitung-hitung sedikit ya. Belajar matematika. 800 liter. Ya, 800 liter, Bu. Kalau dikalikan dengan harga beras, 1 liter berapa? Mudahkan sajalah 1 liter 10.000 misalnya. Berarti 800 kali 10.000 berapa? 8 juta. Betul gak? 8 juta. 800 kali 1.000. 800. 10.000, iya. Betul. 10.000. 8 juta, betul. Bukan 800.000. 8 juta wajib keluarkan zakat. Kalau umpama seseorang bisnismen, katakanlah seseorang profesional, yang profesinya dokter misalnya, profesinya maunya ahli gizi, apalah profesinya dia. Kalau dia umpamanya 1 harinya saya dapat ngantongi duit misalnya, katakanlah 1 hari 10 juta, berarti kalau 1 bulannya udah berapa? Itu kan. Petani aja yang tadi hanya hasilnya 4 bulan 8 juta, wajib zakat. Pegawai negeri yang gajinya 1 bulannya 5 juta, kalau 4 bulan berapa juta? Mohon maaf, tadi petani 4 bulan dapat 8 juta. Ya, karena tadi 800 liter. Berarti kan 8 juta. Kalau kita misalkan tadi harga 10.000 seliter. Berarti 4 bulan 8 juta. Pegawai negeri 1 bulannya 5 juta. Berarti 4 bulan 20 juta. Masa nggak keluarkan zakat? Kan aneh. Yuk, gunakan akal sehat kata Mas Rocky Gerung. Yang punya hasil tadi 5 juta tiap bulan. Ya, dan tiap bulan 5 juta. Petani, jadi kalau 4 bulan berarti 20 juta. Petani sudah banyak dia capek kerja, nggak dihitung-hitung tuh. Kerja mah. Modal kerja mah nggak dihitung. Asal dapat 100 liter aja, wajib keluarkan zakatnya. Makanya disinilah barangkali kalau kita berpikir tentang urusan akhirat, seyogianya tidak perlu kita sayang
Ya, tidak perlu kita sayang. Yang kita keluarkan yang dituntut oleh syar'i petani tadi karena airnya air hujan ya adalah hanya 1/10-nya. Berarti 8 juta keluarkan berarti hanya berapa? 8 juta kalau sudah jadi uang tadi. Berarti 1/10-nya. Maka kita pun tentunya kaitan dengan profesi kita, kalaupun tidak 1/10-nya berarti tadi 2,5% itu keluarkan. Ya sebaiknya tadi tiap bulan. Jadi jangan nunggu haul, jangan nunggu nisab. Kalau nunggu haul keburu habis lagi. Gaji 5 juta nggak dikeluarkan infaknya. Nanti aja nunggu haul sampai setahun. Ada nggak tuh simpanannya? Nggak ada kadang-kadang. Berarti nanti zakat enggak, infak sunnah pun enggak. Dan inilah ibu para jamaah umat Asmaul Husna yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbedaan yang dikeluarkan zakatnya antara hasil tanaman atau kutil balad, kaitan dengan kutil balad tadi saya mengkiaskannya ke profesi. Kalau yang sawahnya diairi oleh mesin biaya berarti lebih kecil, hanya 1/20-nya. Kemudian kalau yang diairi oleh air hujan atau irigasi yang tanpa bayar 1/10-nya. Sedangkan nisabnya dilihat di catatan kakinya saja itu pendapat Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Nah itu ada di bawah itu ya. Tadi saya mentamsilkan dibulatkan saja untuk mempermudah. Jadi dalam sekali panen kalaulah padi 800 kurang lebih liter beras berarti keluarkan zakatnya 1/10 kalau air hujan atau air yang tidak mengeluarkan biaya. Kalau umpamanya tadi air yang mengeluarkan biaya makin berkurang lagi, bukan 1/10 tapi 1/20-nya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berikutnya hitungan harta dagangan. Tadi udah saya singgung harta dagangannya. Saya kira enggak saya bahas lagi kaitan dengan harta dagangan ya. Karena dagangan tadi udah tijaroh atau urudu tijaroh tadi sudah bahwa tetap kaitan dengan zakat yang dikeluarkan maka menjadi standarnya emas. Yang emas standarnya emas. Tapi kalau umpamanya yang keluarkannya zakatnya yang persentasinya 2,5% tadi ada boleh uang pun. Tapi standar nisabnya ada diemaskan. Kalau harta perniagaan kita, perdagangan kita sudah bisa yang selama 1 tahun kita olah tadi adalah dengan milik sempurna tadi ya, milik kita sendiri, bukan menjualkan barang orang ya, barang bos, bukan kita ngambil keuntungan aja, tapi memang benar-benar dari awal punya kita. Sudah sampai 1 tahun, maka zakatnya tetap 2,5%. Nisabnya diukur dengan emas ya. Berapa juta berarti diukur dengan emas yang standar tentu. Jangan mengambil emas yang harga paling tinggi ya, atau emas yang itu tapi yang standar. Saya kira gitu. Kemudian di zakat perhiasan nanti berbeda pendapat di zakat perhiasan. Sebelum saya lanjut, ini dilihat sikonnya waktunya aja. Sekarang kita tanya jawab dulu. Kalau tanya jawabnya ternyata sudah nggak ada, kalau memungkinkan baru ke zakat perhiasan. Sebab perhiasan ini luar biasa, bahasanya panjang ini. Ada yang mengatakan wajib zakat, ada yang mengatakan tidak wajib zakat kaitan dengan perhiasan ini. Pandangan para imam madhab, ya, imam mujtahid, para mujtahid tentang ilmu fikih ini banyak pendapatnya. Jadi makanya kita selesaikan nanti setelah ruang tanya jawab terlebih dahulu. Saya kira gitu Bu Hajah Juhriah. Mangga dipersilakan dibuka ruang tanya jawabnya. Barangkali kalau ada yang mau ditanyakan. Tafadhol masykuran. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Dipersilakan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya. Yuk dipersilakan. Bu Murni silakan. Perdagangan nih jual apa namanya perdagangan Bu Murni ini ada dia gimana kemarin udah ditanyakan juga ya, coba ada yang masih nyelip enggak kira-kira.
Tapi ingat patokannya haul nisabnya. Ya, silakan. Iya. Pak Ustadz, saya mau nanya dulu. Ya, silakan coba Ibu dulu. Ya. Itu kalau untuk zakat tanaman, umpamanya petani padi, itu kalau di kampung saya itu dia mengeluarkan zakatnya itu 1/10 karena memang airnya pada hujan ya. Itu kita keluarkan zakat setelah dipotong biaya-biaya dulu enggak, Ustadz? Nah, gitu. Kalau memang kaitan tadi pengairannya pakai biaya kan zakatnya berkurang. Nah, sekarang kalau umpamanya tidak ada biaya, zakatnya kan 1/10 tadi gitu kan. Pada umumnya ya, kalau umpamanya dikeluarkan biaya dulu, habis itu Bu Haji itu. Iya, betul. Sama di kampung saya juga begitu karena tak ada hujan, belum urea, pupuk ya, belum umpamanya membajaknya. Bayar-bayar, iya. Berarti itu dikeluarkan dulu. Kalau itu biasanya nggak dikeluarkan, Iya, itu biasanya nggak dikeluarkan. Jadi petani itu luar biasa, dia nggak mau dia ngeluarkan dulu. Sama di kampung saya juga gitu. Oh, iya. Pokoknya di asal panen tidak dihitung, apalagi hasil kerja dia mah apalagi. Tenaga, iya. Tenaga nggak dihitung dia. Pokoknya bahkan gini kalau di kampung saya. Zaman dulu, zaman padi masih diikat wah. Dulu ya ada padi diikat gitu ya. Tiap padi diikat itu Bu Murni itu. Padi besar itu yang tinggi dipanen, diani-ani, diikat, digeges gitu. Jadi aturannya orang petani itu asal dapat 100 geges, 100 ikat, 10 ikat itu. Pokoknya mah nggak dihitung. Padahal dia kadang-kadang pernah ngajak orang kan dikasih upah untuk ngerjakannya, banyak nyangkulnya kayak atau nebas rumputnya gitu kan. Itu nggak dihitung. Atau ngerumputnya itu, ngoyos kalau kata orang Sunda. Ngoyos merumput itu. Kan kadang-kadang iya betul. Itu kan upah itu nggak dihitung. Pokoknya begitu panen dapat 1 kuintal 10 kilo. 1 kuintal 10 kilo. 100 ikat 10 ikat gitu. 1/10-nya. Nggak pernah itu dihitung Bu Juriah memang. Di kampung mah. Tidak terlalu banyak hitungan. Sebab pada hakikatnya kata mereka, yang kita berikan pun bukan untuk orang miskin, punya kita. Tabungan kita gitu. Makanya mereka seperti itu. Nah sekarang kesadaran begitu itu sudah mulai berkurang. Sudah mulai berhitung-hitung itu. Wah katanya itu kalau begini nanti kita kan banyak biaya. Ada kadang-kadang padahal hakikatnya yang dikeluarkan dibagikan tadi 1/10-nya tadi itulah punya kita sebenarnya. Walaupun diberikan ke fakir miskin, deposito kita. Saya kira gitu Pak Ji. Sama kalau gitu Mbak ya. Kalau di kampung rata-rata seperti itu. Jadi enggak mikir-mikir tenaga segala macam. Kalau dihitung-hitung biaya itu terus terang aja. Kadang-kadang hanya 50-50 itu. Hasil panen dapat sekian kuintal katanya. Ternyata kalau dihitung biaya tadi nyangkulnya, traktornya. Katakan kalau pakai traktor itu kan pakai traktor. Kalau pakai sapi banyak ngelukunya itu bajaknya pakai sapi ada upah lagi. Belum pupuk ureanya, belum TSP-nya, belum yang ngoyosnya tadi yang merumputnya. Kalau dihitung-hitung, jangan-jangan modal pun nggak kembali, tapi tetap mereka panen, keluarkan 1/10-nya. Nah, tapi jadi, aturannya gimana Pak Ustadz? Itu memang yang terjadi selama ini seperti itu. Tapi aturan yang sebenarnya itu apa dikeluarkan dulu Pak Ustadz biayanya tadi? Enggak. Sebenarnya memang enggak itu kan enggak. Yang dikeluarkan itu yang jelas artinya biaya-biaya tadi kalau pengairan jelas. Kalau diairi kan ada iuran setiap sekali panen air upahnya yang punya irigasi sekian itu keluarkan, berarti kan dari itu berkurang karena dipakai membayar air gitu. Tapi yang itu mah sebenarnya aturannya sebenarnya harus keluarkan. Kalau dilihat dari tadi pengairannya harus dibayar misalnya. Berarti kerja pun orang, kalau kerja diri kita enggak memang. Yang kita suruh tadi mau bajak pakai iseki, pakai traktor, keluarkan itu biayanya dulu itu. Makanya besar kemungkinan banyak enggak nisab itu. Iya. Kalau dikeluarkan begitu. Dihitung-hitung apalagi sampai pupuknya segala macam. Pupuk habis sekian kuintal misalnya, ureanya segala macam habis itu. Kagak jakat-jakat gitu. Makanya orang kampung mah enggak mau ngitung dia. Asal panen keluarkan aja udah.
karena itu punya kita. Gitu. Saya kira gitu. Kalau dilihat dari tadi, berarti harus sama keluarkan dulu biayanya, tapi ternyata di kampung enggak. Gitu. Terima kasih. Iya, apalagi kalau sawahnya sewa, Pak Ustadz, habis ya. Nah, Kasihan. kalau sewa justru nanti, nah kalau dapat nyewa tadi berarti yang hasilnya bersih sudah keluarkan sewanya. Kalau umpamanya iya, kalau umpamanya sewa sawahnya misalnya setahun katakanlah 4 juta misalnya. 4 juta misalnya, kan kita 4 kali panen misalnya kan, keluarkan dulu tuh sewanya tadi karena kita bukan sawah kita kan. 4 juta berapa tadi 4 juta ya? 4 juta kan 4 kali panen. Nah, iya. Jadi kalau 4 kali panen berarti kan 1 juta ya sekali panen ya, betul. Iya. Jadi dikeluarkan dulu itu. Baru dikeluarkan zakatnya. Nisab enggak gitu. Kalau ternyata setelah dikeluarkan 1 juta, sisanya hanya 2 juta atau 3 juta, nah jadi bisa enggak itu dapatnya? Nah, di situ bukan sampai nisab enggak gitu kan? Sebab nisabnya tadi berapa tadi? 800 liter. 800 liter kalau sudah diberaskan atau 600 kurang lebih ya, 600 kilo gitu umpamanya. Iya, kan itu. 6 kintal. Jadi keluarkan ya? dulu. Iya. Ya, pokoknya keluarkan dulu tadi 1 juta, berarti 1 juta itu jatuhnya mungkin berapa kilogram itu, atau berapa liter gitu. Sisanya baru dihitung. Sisanya tadi kalau umpamanya mau dijadikan beras di liter, dapat nggak 800 liter setelah dikeluarkan. Kalau ternyata nggak dapat, maka tidak wajib zakat. Berarti belum nisab. Belum nisab gitu. Gitu. Belum nisab. Iya. Jadi ukurnya tadi ya, kalau pakai liter, pakai kilo kan beda kan. Kira gitu. Makasih. Baik, Pak Ustadz. Silakan ibu-ibu yang lain yang mau bertanya. Pak Dokter, ayo. Ada yang mau ditanyakan? Ini jangan-jangan diam-diam walaupun di kota, di Tangerang, di kampung, umurnya juga di Brebesnya punya sawah loh. Nah, bagaimana sekarang buat jamur ini? Nggak pakai padi, pakai tanam bawang. Hati-hati. Jadi itu juga harus diperhitungkan. Jangan umpamanya saya tanam bawang ngelak supaya enggak zakat. Wah, hati-hati itu. Iya kan Allah tahu. Bu Murni katanya biasanya pakai padi karena padi Mekah suruhkan zakat. Padahal bawang kadang-kadang lebih hasilnya kalau lagi bujur nih lebih tinggi harga. Walaupun kadang-kadang lagi ngemblek, yang ngemblek akhirnya dibuang-buang oleh petani bawang karena nggak ada harganya. Capek-capek kerja, udah waktu panen nggak ada harganya, ini dibuang-buang karena marah-marah dengan pemerintah nggak bisa mengendalikan harga. Jadi itu pun perlu diperhatikan oleh kita. Kalau biasanya panennya umpamanya dalam 1 hektar kalau pakai dijadikan sawah sekali panen sekian, bagaimana kalau bawang bisa dikiaskan itu? Karena kita tadi umpamanya mendapat penghasilan, walaupun dalam nasnya nggak ada zakat bawang, nggak ada memang, nggak bakal ketemu. Tapi karena kita yang dikejar ini karena musim bawang ini makhluk langka, cepat kita tanam bawang, diperkirakan ketika panen melejitlah harganya. Ternyata benar, alhamdulillah. Nah, adillah kita. Jangan tetap 10% kita keluarkan. Atau 1/10 ya, bukan 10%. 1/10-nya kita keluarkan. Untuk membersihkan harta hasil dari bawang tadi. Gitu. Terima kasih. Silakan mana yang... Iya. Bukan 10%, 1/10 ya. 1/10. Sama dengan padi tadi. Assalamualaikum. Mana yang lain? Yuk, silakan. Ya, Ustaz. Ya, silakan. Saya mau bertanya, kalau seandainya nih Ustadz ya, ada yang seseorang pegawai itu gajinya 5 juta sebulan. Kemudian, tapi dia punya cicilan hutang, itu 5 juta juga sebulan gitu. Sehingga kan habis. Tetapi punya kerjaan tambah-tambahan yang kadang-kadang dapat 500.000, kadang-kadang 1 juta untuk yang hari-harinya, tapi cicilannya udah habis dengan gaji tetap itu. Nah itu gimana Ustaz? Apakah ada
zakat atau bagaimana Ustadz? Kalau tadi artinya dia punya penghasilan tidak memenuhi nisab, tidak memenuhi itu walaupun tadi 5 juta, tapi kan hutang pun tadi kurang lebih 5 juta juga. Bahkan makan minum sehari-hari mah dapat penghasilan sampingan yang tidak tetap. Kayak model Ustadz Juhaidin nih gitu kan misalnya nih. Iya, kan pensiun dapatnya sekian. Kan itu tetap itu bukan tiap bulan. Nah, lalu yang pensiun tadi habis. Semuanya pakai angsuran misalnya tadi ada kebetulan kita rumah pun dulu udah mau pensiun baru tadinya diam di rumah dinas, sekarang udah pensiun diusir dari rumah dinas, ngeridit rumah, hitung itu angsuran hutang piutang kita setelah pensiun katakanlah begitu ya 5 juta padahal kita pensiun kita pun ya 5 juta lebih dikit lah, berarti tidak ada kewajiban untuk zakat mah tidak ada kewajiban. Tapi indah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang bakal mendapatkan surga al-jannatu uiddatil muttaqin. Surga Allah persiapkan untuk orang bertakwa. Siapa bertakwa? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Yang menafkahkan hartanya di kala lapang maupun di kala sempit. Itu kan sempit sekali. Enggak usah 50-50 lah, enggak surplus lah. Katakanlah hasil penghasilannya yang tetap 5 juta. Kredit punya hutang piutang segala teteh bengeknya tiap bulannya 4 juta kan tinggal 1 juta. Untuk makan dari mana? Maka jelas tidak wajib zakat. Tapi orang mutakin, orang yang mampu di kala sempit pun tetap nyisihkan 2,5% nyisihkan untuk deposito. Tapi bukan zakat. Itu infak sunnah sebagai simpanan untuk akhirat. Gitu. Ini yang berat ini. Ya, yang berat bukan kalau yang banyak tadi bahkan udah nisab rasanya ya berat nggak berat, tapi justru ini huguma untuk kehidupan sehari-hari juga pas-pasan. Tapi kita masih sempat mengeluarkan infak. Yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, kata Allah. Di kala lapang, di kala sempit. Nah, sama dengan begini. Kalau orang berinfak, bersodakoh di tanggal 30 kayak hari ini misalnya. Kalau pegawai negeri nih, hari ini kan nggak ada duit pegawai negeri. Kalau besok nanti tanggal 1 mulai itu keluar tuh misalnya. Nggak aneh kalau sedekah tanggal 1, tanggal 2. Sebab biasanya udah ambil pensiunan gitu. Tapi kalau umumnya hari ini tanggal 30, datang yang membawa proposal ke rumah. Bu Murni itu nyorokkan proposal untuk masjid misalnya, untuk anak yatim misalnya. Tapi masih kita nyisihkan walaupun 10.000. Ini hebat luar biasa kata Allah. Itu calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kaitan tadi yang penghasilan seperti itu tidak ada kewajiban zakat. Karena tadi udah kepentingannya bahkan bisa dikategorikan miskin itu. Iya, miskin. Kan miskin itu ada penghasilan tapi nggak mencukupi kepada kebutuhan hidup yang standar, yang pokok, yang primer tadi. Makan minum sehari-hari, termasuk kebetulan banyak biaya pendidikan anak-anak. Nah, maka itu ya, itu punya kewajiban kita. Iya Ustaz. Ya, mohon maaf. Waalaikumsalam. Tolong anak lagi zoom dulu, lagi talim dulu sebentar ya. Ya. Anak lagi ada taklim. Sedang dong. Sebentar nanti ya, kira-kira beberapa menit lagi ya. Silakan nanti itu. Oke. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saya kan istri pensiunan ABRI. Jadi pensiunnya mungkin sekitar 2 jutaan gitu. Dan pensiunannya ya ibu saya nggak pernah ambil. Jadi kebutuhan sehari-hari kami anak-anaknya mencukupi. Terus setelah bertahun berpuluh-puluh tahun ibu saya di tabungannya ada di atas 100 jutaan gitu. Ini sebetulnya ibu saya ini harus keluar zakat atau gimana Pak Ustadz? Iya. Ini kan namanya rezeki kaget ini namanya ini. Tapi jangan sebutkan harta karun ya. Harta karun itu harta yang terkutuk. Suka salah sebut Bu Ida. Kadang-kadang orang kalau dapat rezeki kaget ini harta karun.
atau nyangkul-nyangkul belakang rumah, mudah-mudahan dapat harta karun katanya. Iya. Karena sekarun kan ditenggelamkan oleh Allah kan kedatangan dengan kekayaan-kekayaannya. Nah, jangan. Ini rezeki kaget. Ya rezeki minasyallah tasib. Kehidupan sehari kan ditanggung oleh anak tadi gitu ya. Kemudian pensiun nggak diambil-ambil. Begitu diambil dapat ratusan juta. Maka kalau dinisbatkan kepada barang temuan, kan ada istilah zakat barang temuan. Menemukan nyangkul belakang rumah, nggak tahu ini rezeki dari Allah. Ada emas satu kendi gitu kan. Nah, dijual. Nah, itu 20% bahkan. Kalau itu barang temuan, rikaz dalam ilmu fikih, rikaz barang temuan ya, yang halal karena temunya di tanah kita, maka itu 20% keluarkan zakatnya. Kayak mulai gitu kalau saya memahami dari fikih sepaham saya, jangan sayang kita ngeluarkan 20% itu kan harta yang kaget tuh. Yarjuku min haitsu la yahtasib. Kita nggak ngitung-ngitung. Nggak pernah ngitung, pokoknya bertahun-tahun udah kita tahun ternyata ada 150 juta. Jangan sayang keluarkan. Minimal 10%, maksimalnya 20%-nya. Nah, perhitungannya gini, 20% itu bukan berarti diberikan ke orang. Lagi-lagi, hakikatnya punya siapa? Punya kita kan? Iya, hakikatnya punya kita saya kan? gitu. Iya, punya ibu tadi, ya ibu yang pensiunan tadi gitu kan, hakikatnya gitu. Coba kalau umpamanya katakanlah umpamanya 100 juta aja lah misalnya. Katakan 100 juta. Yang gampang, ya. Kalau umpamanya 10%-nya berapa? 10 juta kan? 10 juta. Kalau 20% kan 20 juta. Andai kata iya pun 20 juta, kita punya hanya 80 juta. Kalau ditanya, berapa sisanya kalau keluarkan 20 juta? Berapa sisanya? 80 juta. 20. Kenapa Ustaz? Kalau 20 juta sisanya itu. Artinya apa? Ya gimana Ustaz? Yang 80 juta itu enggak tahu kemana kita belanjakan. Enggak tahu kemana kita belanjakan. Betul, habis. Kalau 20 juta, siapa yang nyatat? Allah, karena ngikuti syariat Allah. Sudah disimpan di akhirat sana. Disimpan di Lauhil Mahfud. Begitu kita datang akan diserahkan. Nih, infak engkau dari pensiunan dulu nih. Itu. Jadi makanya sebenarnya, apalagi udah pensiun, udah sepuh gitu, mau makan apa lagi? Umur pun mungkin tinggal berapa, mohon maaf lah. Kalau mati memang tidak tua, tidak muda. Tapi kalau dilihat syariat, kalau udah cerita pensiun kan berarti sudah dekat kemana? Dekat ke lubang kan? Model yang ngomong nih. Model yang ngomong. Apa kata Nabi? Umur umatku baina sitin wa sab'in. Umur umatku di akhir zaman antara 60-70 tahun. Kalau Juhaidi ini udah 67, berarti tinggal 3 tahun lagi. Kalau dilihat tadi 60, antara 60-70. Lebih dari 70 ada kata Nabi, tapi tidak terlalu banyak. Mudah-mudahan Juhaidi termasuk yang masih nambah dari 70. Gitu. Jadi hakikatnya begitu Ibu. Jadi makanya minimal tadi barangkali 10%. Karena itu dianggap rikaz, barang temuan. Barang temuan, artinya rezeki kaget lah. Kalaupun banyak dianggap bukan rikaz, sudah haul, bahkan sudah dimiliki oleh kita, sudah nisab, berarti tetap 2,5%. Batas minimal keluarkan zakat. Nah, saya selama ini menganggap itu kan saya menganggapnya itu udah nisab gitu Pak Ustadz. Jadi saya menganggapnya setiap tahun karena sayang dan saya memang karena saya pikir itu itu kan ibu saya, jadi saya mengeluarkan zakatnya bukan pakai uang ibu saya gitu Pak Ustadz, jadi pakai uang saya juga gitu. Jadi gimana ya jadi Pak Ustadz ya? Iya. Jadi saya begitu, saya pikir kan gini, itu uang ibu saya nih. Jadi uang ibu saya 100 juta nih umpamanya karena pensiunnya udah nggak diambil-ambil gitu. Nah habis gitu kan dia harus keluar zakat. Jadi saya ngeluarin zakat 2,5%, 2,5 juta itu pakai uang saya juga gitu Pak Ustadz. Jadi sebetulnya gimana ya Pak Ustadz ya? Ya, atau sebenarnya mah uang yang dikeluarkan itu nanti dipotong dari uang yang punya ibu tadi. Sebab yang harus dikeluarkan itu kan uang pensiunan tadi gitu kan. Jadi sah saja kalau ibu banyak
misahkan karena dulu mengeluarkan zakat tadi sebagai penggantinya sah-sah saja. Tapi andai kata pun tidak kan tadi udah niat membersihkan harta ibu itu bisa saja. Ya. Berarti itu kan baktinya anak kepada orang tua. Sedekah anak kepada orang tua. Ya. Jangan sampai kita hanya ingin sedekah orang tua saja. Ada istilah harta orang tua adalah harta anak. Harta anak mah orang tua nggak mau tahu. Nggak dikasih tahu bahkan. Kalau ini mah kan luar biasa. Ibu nggak ngambil lagi pun nggak apa-apa. Sebab andai kata umpamanya, mohon maaf, umpamanya nih. Lalu uang udah diambil 100 juta, ibu meninggal. Nah, tetap ibu pun punya tabungan tadi di situ udah yang ibu bayarkan. iya. Sebab ibu tadi kan mengeluarkan zakat itu kan atas nama harta ibu kan. Harta ibu pensiunan tadi kan. Iya. Itu Iya. atas namanya. Bukan sedekah ibu, bukan niatnya kan. Ingat, innamal a'malu binniyat itu. Amal niatnya kita kan sengaja untuk Sedekah. membersihkan harta Zakat, ibu, zakat ibu ya. Nggak diambil lagi apa-apa itu. Kalau kebetulan ibu meninggal nanti meninggalkan uang 100 juta, siapa yang punya hak? Anak-anaknya. Kan nggak dibawa, Ahli warisnya. nggak dibawa kan? Nggak Justru dibawa, itu nggak dibawa. Kenyataannya kain kapan nggak ada kantongnya itu, bukan? Barangkali Iya. kasih kantong untuk apa? Bawa duit nggak ada, ditinggalkan anak yang mah suami sudah nggak ada. Kemudian anaknya ibu-ibu yang mewaris. Tapi ingat, sebelum mewaris, pikirkan dulu apanya. Cek dulu ada hutang enggak, ada zakat enggak. Ya, Nah, ya. ternyata zakatnya sudah, mamanya udah bereskin dulu tuh hak Allahnya dulu. Zakatnya keluarkan dulu. Ada wasiat enggak? Oh, ada wasiatnya. Kalau aku tidak ada umur panjang, tolongnya sedekah ke Ustadz Juwaidi untuk pesantren sekian persen. Bayar dulu tuh wasiatnya. Iya, wasiat itu wajib. Kalau wasiatnya tidak melebihi tidak Sepertiga ya Pak melebihi Ustadz dua. ya. Sepertiga betul. Ya, Itu udah sepertiga. pinter itu. Jangan lihat ada sepertiga, udah pinter itu. Itu sebelum meninggal. Kira gitu. Iya, iya. Iya. Sudah Ya, jadi meninggal. sah ya Pak Ustadz ya. Kalau sah mas, yang iya, penting kalau kan belum niat. meninggal jangan dulu diwaris. Jadi Ibu sudah zakatnya tetap sah ya Pak Ustadz ya. Zakat malnya Sah, tetap sah ya tetap walaupun sah. pakai uang anaknya gitu. uang kita, iya. Oh, Berarti anggaplah itu anaknya membantu orang tuanya. Sah-sah saja. Sah Gitu. saja. Atas nama orang tua saya gitu. Iya. Zakat malnya. Ya sama dengan kita kurban. Kurban kan kadang-kadang atas Iya, nama orang tua. Duitnya orang duit tua. kita kan? Iya, Gitu, iya. sama. Iya. Oh iya. Kira gitu. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu masih ada yang bertanya. Mana nih Pak Dr. Saprudin nih? Mana Pak Dr. Saprudin? Masih panjang waktu nih, masih 20 menit jam saya. 25 menit masih. Pak Ustadz, Pak Dokter Ya. mau nanya Pak Ustadz, boleh ya Pak mana? Ustadz ya? Enggak, saya mau Pak Dokternya lihat mana Pak Dokternya. Iya, ya tunggu sebentar Pak Ustadz. Ya, Nggak pakai silakan. peci Pak Ustadz, maaf. Ada kelihatan kelihatan ubannya. Waalaikumsalam Tadi saya warahmatullahi dengar dari wabarakatuh. tadi nih, saya ada selalu hadir Ustadz Ya. Jahidi. Ayo, enggak. Silakan. Masalah tadi apa tadi? Tijaroh. Tijaroh ya. Tijaroh. Zakat tijaroh tadi. Yang tadi masalah itu kan saya terharu juga tuh, oh ya. Berat banget ya itu petani ya. 800 kilo hanya 8 juta 4 bulan, setahun 3 kali. Ya kan berat itu. Ya kan 800 liter. Jadi untuk per 4 bulan. Dibandingkan dengan kita tadi ya katanya ya, tiap hari dapat uang gitu ya. Iya, tiap sore tuh Dokter Saprudin tuh dapat tuh. Satu pasien berapa gitu. Alhamdulillah deh, doain aja deh semuanya biar saya istiqomah ya gitu ya. Betul itu. Untuk di jalan Allah gitu, untuk infak sedekahnya gitu. Yang jadi masalah tadi Pak Ustadz bilang gitu. Jadi tadi katanya kalau kita tijarah sama dengan jasa ya, dokter kan jasa itu ikutannya apa keluar zakatnya itu apa ikut haul, apa ikut yang sebulan sekali seperti orang yang tadi Pak Ustadz bilang orang yang apa pegawai negeri gitulah. Jadi saya juga bingung kemarin kan waktu kajian minggu kemarin itu kan ikut haul nisab setahun gitu. Emang besar, saya tahu besar itu.
kita harus harus konsekuen ya, harus jujur. Allah ngelihat. Allah itu ada Rahman Rahim gitu aja gitu pikiran saya. Allah itu menyaksikan, dia Rahman Rahim. Dia mengasihkan semua buat kita semua. Ya kan? Dititipkan semua melalui saya semua, salah satunya kan banyak orang semuanya. Salah satunya Bu itulah ibu yang sebelah yang jadi pemimpin pengajian hari ini gitu. Iya. Bu Juria. Nah, jadi maksud saya itu gimana penegasannya itu. Jadi pengeluarannya itu boleh tiap bulan atau dikumpulkan saja atau gimana gitu. Tapi kita dicatat semuanya gitu. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi tijarah, memang makanya saya katakan tadi, penghasilan petani per 4 bulan dapat sekian. Berani mengeluarkan zakat. Kata Bu Juria tadi kan tanpa dihitung tenaga segala macam itu nggak dihitung. Jadi hasil itu kan kalau banyak dikeluarkan dulu itunya ongkos ini ongkos itu habis itu yang 800 liter tadi kalau diuangkan habis. Tapi ternyata mereka enggak, asal panen keluarkan zakatnya 1/10-nya karena air irigasi. Tapi kita ini, nah kalau kaitan profesi mah, nah dalam fikih kontemporer gitu kan atau fikih tematik atau kontemporer tetap tiap bulan itu, tetap tiap bulan walaupun apapun namanya. Tidak perlu cerita namakan zakat karena zakat tetap tadi aturan zakat haul nisab itu tetap dipegang. Karena ini kalau umpamanya punya kekhawatiran kita berarti teliti nih. Makanya khabirum bima ta'malun kata Allah. Allah Maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan kata Allah di surat Al-Hasyr ayat 18. Jadi kita karena khawatir kalau nunggu haul, khawatir nanti ada keperluan mau ganti mobil walaupun tidak sengaja niat menghindar dari zakat. Bisa saja kita ingin membeli mobil atau barangkali sekali waktu kita ada kebutuhan. Bentar. Baik, ada gangguan telepon masuk. Baik, jadi kita karena kehati-hatian kita, udah kita tiap bulan aja. Adapun kebetulan sampailah 1 tahun ternyata sudah dikeluarkan infaknya tadi 2,5% tiap bulan. Pak Haji kan Pak Haji, Pak Dokter kan tiap hari hasilnya. Nggak usah tiap hari lah katakan setelah kita catat hari ini dapat sekian hari sama dapatlah sebulan katakanlah dihitung-hitung sebulan dapat tampaknya nggak terlalu gede lah dapat kampanye 20 juta dalam 1 bulan hasil profesi. Nah, berarti kalau dipukul rata oleh kita, kerja kita, bahkan ada catatan, perlu. Catatan itu penting. Ternyata dalam 1 tahun, ternyata walaupun tadi tiap bulannya atau tiap bulannya, bahkan tiap harinya hasil dikeluarkan, 2,5%, masih gak ada yang tersimpan. Nah, baru itu namanya zakat. Namanya zakat. Nah, namanya zakat. Tapi kalau sudah 1 tahun itu wajib. Kalau yang tadi mah kehati-hatian kita. Sebab tidak menutup kemungkinan tadi pas besok bulannya haul 1 tahun, pas sebelum 1 tahun, tahun ke-11, bulan yang ke-11 misalnya. Lalu kita ada musibah. Uang itu dipakai, katakanlah musibah lah, diuji oleh Allah. Keluarlah dana kita misalnya sampai 50 juta. Akhirnya kita pas tahun ke-12, bulan yang ke-12 sudah haul, nisab enggak? Enggak nisab kan? Enggak nisab. Karena kena musibah tadi. 50 juta keluar. Hanya enggak nisab lagi. Berarti enggak keluar zakat tuh. Nah makanya beruntunglah orang yang kalau tadi sebelum nisab pun sudah infaknya infak sunnah. Tapi tiap tahun mah tetap kalau ada nisab dan sudah haul, maka tetap 2,5% keluarkan lagi. Saya tahu Pak Dr. Sapruddin, saya punya kenalan baik Dr. Bahri di Pontianak. Karena beliau termasuk dokter yang beken itu. Beliau itu tiap hari kalau beliau. Jadi istilahnya uang itu 1 hari dihitung 2,5% dia keluarkan. Hasil dari praktek itu. Luar biasa. Itu keberkahannya melimpah benar-benar. Saya kira gitu Pak Dokter. Kalau tijarah tadi tetap haul, tetap haul.
perdagangan tadi sedangkan sebawah segala macam haul dan nisab tadi hitungnya ke emas, tetap sandarannya ke emas. Tapi kalau kita ini tadi profesi barangkali termasuk gaji-gaji pegawai tadi, kalau nunggu nisab mah dan haul, saya yakin walaupun 10 juta penghasilnya per bulan, pegawai negeri, pegawai swasta 10 juta per bulan, hitungan matematik mah, berarti kalau 12 bulan udah 120 juta kan, pasti udah haul dan nisab. Tapi kenyataannya sampai 1 tahun, kalau nunggu setahun, ada nggak 120 juta? Kan udah ludes duluan. Mungkin pakai ganti mobil segala macam. Apalagi kalau punya niat menghindari dari Jakarta. Tapi naudzubillah, jangan sampai kita beli kendaraan, beli sesuatu, menghindari supaya enggak nisab. Naudzubillah. Karena Allah tahu, tadi kata Pak Haji Saprudin, tahu Allah mah, walaupun tampaknya tersembunyi. Nah, saya kira gitu, Pak Dokter. Makasih. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu-ibu, masih ada lagi yang bertanya. Yuk silakan nih, Bu In. Ya. Mbak Indri, Bu Indri aja. silakan. Ya. Aduh, ini ada telepon lagi aja nih. Ada Neng Sinjen. Halo Jen. Waalaikumsalam. Ana lagi Zoom Jen. Lagi Zoom sebentar ya. Ya. Lagi taklim Zoom ini. Sebentar ya. Iya. Ayo silakan Mbak Indri. Apa ya? Yang ditanya ini. Iya. Kalau nggak ada, mungkin dilanjut saja ya Bu Ida. Gimana? Lanjut sedikit lagi bahasannya. Lanjut aja. Baik. Sekarang perhiasan. Baik, lanjut halaman 207. Berapa ini? 207 ya? 207. Zakat perhiasan. Perhiasan yang dipakai oleh wanita bisa digolongkan menjadi 2 golongan. Nah, 2 golongan perhiasan. Perhiasan yang wanita tidak diperbolehkan memakainya. Ada perhiasan tapi tidak boleh memakainya. Dan kedua, perhiasan yang memang diperbolehkan. Udah beli perhiasan tapi tidak boleh memakainya. Ya contohnya gini, ada perhiasan yang menghiasi piring, gitu, menghiasi karena orang kaya. Jadi ada menghiasi, misalnya ada gantungan kunci dari emas, kan tidak dipakai. Atau pedang perang, ada ujungnya ada emasnya, itu perhiasan juga ya menghiasi, tapi itu tidak boleh dipakai. Itu yang bagaimana zakatnya dan bagaimana yang dipakai dan tidak dipakai. Nah gitu, 2 aja pokoknya dikelompokkannya. Ada perhiasan yang memang dibolehkan, tidak dibolehkan memakainya, dan ada perhiasan yang memang diperbolehkan makainya. Sekarang perhiasan yang tidak diperbolehkan bagi wanita. Perhiasan yang tidak diperbolehkan bagi wanita. Mengenai perhiasan jenis ini yang tidak dibolehkan tadi, ya, ulama sepakat bahwa ia wajib dikeluarkan zakatnya bila telah mencapai nisab dan telah haul atau dimiliki setahun. Itu yang tidak diwajibkan, tidak dibolehkan memakainya. Berarti sama dengan perhiasan tapi simpanan. Sama itu. Jadi perhiasan sama simpanan kan di sini gitu kan. Perhiasan jenis ini yang tadi perhiasan tapi tidak boleh dipakai. Tadi yang ada di piring, ada di mungkin hiasan yang di ruang tamu, ada piring dan dilapis emas dan lain sebagainya. Itu yang tidak dipakai. Maka kalau sudah nisab dan haul, sudah timbangannya 90 gram atau 96 gram, sekian, dan sudah dimiliki setahun, maka sepakat itu terkategori bukan perhiasan pada hakikatnya. Walaupun karena perhiasan yang tidak dipakai, yang tidak dipakai adanya di perhiasan ada di ruang tamu kita dan lain sebagainya. Nah, itu sepakat ulama semua adalah untuk dikeluarkan zakatnya, wajib dikeluarkan zakatnya. Nah,
Adapun perhiasan yang tidak diperbolehkan bagi wanita, yang dimaksud itu lalu wanita itu memakai pedang emas atau seorang tadi pedang emas atau pedang yang bertahtakan emas atau menggunakan wadah yang terbuat dari emas atau perak, karena perhiasan seperti ini adalah tak patut dipakai oleh kaum wanita, maka itu termasuk simpanan, berarti termasuk simpanan. Tidak, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Sepakat, wajib keluarkan zakatnya walaupun berbentuk perhiasan. Ya sama artinya gini, umpamanya ibu-ibu punya emas, lalu yang dipakai mah kurang lebih ya kita hanya paling 20 sampai 30 gram, ada yang anting yang segala macam lah. Tapi yang di dalam laci itu, dalam kotak kecil dalam laci, nah itu modelnya itu. Itu perhiasan tapi yang nggak dipakai. Wajib keluarkan zakat. Nah, sekarang nanti habis talim gini coba periksa di lemari. Buka laci kecilnya itu. Buin, buka laci kecilnya itu. Ada berapa ratus gram itu yang nggak pernah dipakai-pakai itu. Nah, sudah merupakan perhiasan. Ya kalau udah cerita emas batangan sih udah jelas. Emas batangan nggak bakal dipakai kan. Nggak mungkin emas batangan digantung-gantung gitu kan di badan kita. Ini memang perhiasan. Bagaimana kalau hanya sekali-kali aja? Tetap dan masuk simpanan. Wajib zakat, sepakat ulama. Yang namanya uang, yang emas, yang perhiasan yang tidak dikeluarkan zakat itu memang yang betul-betul dipakai. Dipakai oleh kita gitu setiap saat dipakai. Bukan mau kondangan baru dipakai gitu kan. Mau kanu baru dipakai, simpan lagi. Banyak disimpan daripada dipakainya. Nah, itu berarti tetap masih sepakat ulama wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% apabila sudah haul dan nisab. Nah, pas dapat 11 bulan, karena sebulan lagi mau haul, cepat aja dipakai. Nah, cepat dipakai. Kenapa dipakai, Bu? Kok banyak benar pakai emas? Semuanya pakai. Dalam benak ibu misalnya, bukan ibu yang di sini, bukan. Dalam benak si ibu itu supaya enggak kena haul. Karena udah nisab dipakai. Nah, Allah dalam Al-Quran katakan tadi, Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan. Maha teliti. Tahu Allah. Ternyata si ibu ini dia emasnya dipakai. Karena ini 1 bulan lagi memang mau haul. Mau sampai setahun. Supaya tidak dituntut oleh Allah zakatnya. Allah tahu. Alimul ghaibi wasyahadah, kata Allah. Allah mengetahui yang gaib, yang tersembunyi, wasyahadah, apalagi yang terang, yang terang-terangan. Kreteknya hati Allah tahu. Kenapa dipakai banyak-banyak? Karena supaya tidak dianggap haul nanti. Nisabnya berkurang karena dipakai. Nah, itu. Karena dipakai tadi. Sebab perhiasan yang dipakai mah tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, padahal tadi memang disimpan, simpanan. Gitu. Nah, saya kira gitu. Ini kaitan dengan perhiasan yang tidak diperbolehkan dipakai bagi wanita, tetap adalah wajib dikeluarkan zakatnya. Biarpun berupa perhiasan, tapi perhiasan yang enggak pernah dipakai oleh kita wanita, maka itu tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi ketika kita mengeluarkan zakat berarti begini, ibu-ibu. Yang perhiasan yang enggak pernah dipakai, yang berupa ada cincin, ada gelang, ada gantungannya apa namanya itu, pokoknya macam-macam lah, berlian-berlian, ada berapa. Lihat lagi ada yang di kamar tamu, ada piring perhiasan, ada dilapis emas juga misalnya. Ayo, macam-macam lah, ada pulpen si ibu sekretaris, ini kan ibu sekretaris nih, ibu sekretaris ini pulpennya dilapis emas misalnya, hitung itu semua. Bermacam-macam tuh. Nah, total general ada berapa ratus gram dan sudah berapa lama dimiliki, sudah 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Biarpun itu perhiasan, tapi perhiasan yang tidak boleh dipakai oleh wanita. Tapi yang dipakai berapapun tidak wajib zakat. Tapi kalau memakai karena takut zakat, Allah Maha tahu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian perhiasan yang diperbolehkan sekarang. Ya. Perhiasan yang diperbolehkan, tinggal beberapa menit lagi. Saya kira itu aja dulu. Nanti ini terlalu panjang ini. Pendapat-pendapat para ulama nanti, pada madhab nanti. Sampai situ dulu sebagai mukadimah saja.
tentang perhiasan. Insya Allah berarti pertemuan bulan depan baru kita mantapkan. Karena ini banyak sekali pendapat madhabnya nanti di belakang tuh kalau kita lihat pendapat imam ini imam itu kaitan dengan perhiasan ini. Tapi sampai situ aja dulu. Tapi yang jelas bahwa perhiasan terbagi dua. Ada perhiasan yang memang biasa dipakai dan tidak dipakai. Walaupun bentuk perhiasan. Kalau tidak dipakai, tiap hari dipakai. Berarti itu harus diperhitungkan. Kalau sudah haul dan nisab, wajib dikeluarkan zakatnya. Sepakat para ulama. Kaitan dengan yang dipakai, nanti ada beberapa pendapat ulama. Ada yang tetap zakat, hanya sepintas saja. Ada yang mengatakan, yang dipakai pun wajib dikeluarkan zakatnya, tapi cukup satu kali saja. Ada yang berpendapat begitu. Semua yang kita pakai, dari mulai kita memiliki, pakai, maka keluarkan zakatnya. Tahun berikutnya tidak perlu lagi. Nah, jadi hanya setahun sekali. Kalau yang dipakai. Wallahu a'lam bishawab. Silakan barangkali kalau masih ada yang ditanyakan, masih ada beberapa menit lagi, kurang lebih 5 menit lagi jam saya. Silakan. Silakan Ibu-ibu. Bu Ida, ayo. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa, Ustadz. Monggo. Oke. Ya, baik Ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kaitan taklim kita siang hari ini yang paling sangat mendasar pertama tadi ada kaitan dengan zakat buah-buahan. Kalau buah-buahan kayaknya kita anggur dan kurma aman, kita kan nggak punya kebun anggur. Tapi kalau kutil balad, makanan pokok, walaupun ibu di kota, tidak untuk kemungkinan mungkin kita ada saudara kita, teman kita yang punya kadang-kadang kan katanya ada aset untuk simpanan. Ternyata di kampung punya sawah, tiap panen, nah berarti itu hati-hati. Jangan sampai kita panen padi, tidak dikeluarkan zakatnya. Paling permasalahan tadi tinggal di air hujan atau mengeluarkan biaya gitu aja. Tapi yang jelas pengalaman di Aceh dengan di Banten pada umumnya, masyarakat kita di Jawa ini pada umumnya kadang-kadang kalau pertanian tidak dihitung-hitung lagi itu biaya tenaga. Sebab kalau dihitung biaya tenaga segala macamnya tadi, upah segala macam, ya tetap aja tidak bakal nisab lagi itu. Walaupun hasilnya banyak kalau harus dikeluarkan. Pokoknya yang penting asal panen 10%, 1/10-nya dikeluarkan. Kalau dia airnya air hujan, tapi kalau air tadi irigasi dia harus dibayar. Umpamanya membayar traktor segala macam, pompa air segala macam, berarti hanya setengahnya atau 5%, 1/20-nya saja atau kurang lebih 5% saja yang dikeluarkan untuk zakatnya. Yang paling mendasar adalah tadi yang berikutnya adalah hasil profesi kita, hasil gaji kita. Kalaupun tidak zakat, karena zakat tetap syaratnya haul dan nisab. Kalau nunggu nisab, nunggu haul kadang-kadang nisab nggak nyampe, haul mah tetap nyampe. Yang gajinya 10 juta 1 bulan, kalau hitungan matematika 1 tahun berarti 12 kali 10, 120 juta. Tapi begitu nisab, begitu haul sampai setahun, belum tentu ada uang 100 juta. Boro-boro 120. Sudah habis di jalanan. Pakai beli ini, beli itu, kepentingan ini, kepentingan itu. Selama kepentingan itu memang kepentingan yang primer, yang pokok, bukan kita menghindar, mengelak dari zakat, sah-sah saja. Tapi kalau dibelanjakannya karena mengelak, khawatir ditagih zakat supaya enggak nisab, lalu dibelanjakan lebih dahulu sebelum haul, maka Allah khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui, walaupun kayaknya Allah tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang seolah-olah mau menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, kata Allah. Padahal dia menipu dirinya mereka sendiri. Naudzubillah. Mudah-mudahan dengan kajian ini paling tidak menambah perbendaharaan ilmu kita. Kalau kebetulan kita tidak termasuk muzaki, misalnya tidak orang wajib zakat, minimal kalau keluarga kita yang menjadi muzaki, tetangga kita lalu minta saran pendapat pada kita, kita bisa memberikan pencerahan. Sebab kalau mengajak semua ngaji kan berat. Ini aja buktinya kita paling ngaji Zoom gini kan ya beberapa orang aja gitu kan. Nah,
Nah, jadi makanya barangkali nanti kalau ada yang ngajak tidak perlu ke Juhaidi lagi gitu kan. Bu Juriah udah tahu ilmunya, Bu Haji Idam, Pak Haji Usman udah tahu, Bu Murni udah tahu, Pak Dokter udah tahu. Tinggal kita informasikan. Nah, jadi kepada mereka. Jadi berarti kita nyebarkan ilmu itu. Ya, ilmu kita diserap oleh orang. Dari mana ilmu? Dari Juhaidi. Nah, Juhaidi yang paling banyak ganjarannya nanti. Terutama nanti dari mana lagi Juhaidi dapatnya? Dari karangan Ibrahim Muhammad Al-Jamal. Berarti Pak Syekh inilah yang paling banyak pahalanya karena kitabnya kita kaji. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Mudah-mudahan ketemu lagi pada pertemuan bulan September yang akan datang. Yang jadwalnya alhamdulillah sudah saya terima untuk 2 kali pertemuan di bulan September. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yuk kita tadahkan tangan, tundukkan kepala, bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahil alamin. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana wa jama'atana min ahlil ilmi wa ahlil ibadah wa ahlil Qur'an wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum ahli dhair. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa shifaa'i min kulli da'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf dan undur. Mudah-mudahan dipertemukan di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Ibu-Ibu Jamaah MT Umat Asmaul Husna, juga Pak Dokter yang sudah berkenan join di kajian kita di pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa memberi kita kesehatan, umur yang panjang, bisa bertemu kembali di kajian kita berikutnya. Terima kasih semuanya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.